Salam jumpa, kembali bersama saya Sarah Mirsa dalam program Daai Inspirasi, menayangkan kisah perjalanan insan suci dalam menyebarkan nilai-nilai kemanusiaan dan kebaikan. Pemirsa, begitu pentingnya darah bagi kehidupan manusia. Untuk itu banyak kegiatan donor darah yang digelar untuk membantu masyarakat yang membutuhkan darah. Begitu juga yang dilakukan relawan suci yang bertempat di Aula Cingse, Jakarta. Relawan bekerja sama dengan PMI Pusat mengadakan acara donor darah. Berikut liputannya. Kini masyarakat menyadari kegiatan donor darah banyak memberikan manfaat positif. Tidak hanya bagi diri sendiri, namun juga bagi sesama yang membutuhkan. Terlebih, darah menjadi sumber kehidupan bagi manusia. Bagi mereka yang telah mendonorkan darahnya, maka harus rutin mendonorkan darahnya kembali per 3 bulan hingga 6 bulan. Untuk memfasilitasi pendonor darah, namun tidak menutup kemungkinan bagi mereka yang memiliki keinginan berbuat kebaikan mendonorkan darahnya. Untuk pertama kali, relawan suci mengadakan kegiatan donor darah bagi warga Pantai Indah Kapuk dan sekitarnya. Berlokasi di lobi lantai 1, Suci School, PIK, Jakarta Utara. Kalau di Suci Utara kan kita ada 4 UI. Setiap UI juga punya program donor darah. Setiap donor darah itu 3 bulan sekali sih. Dan udah terschedule. Jadi kita memang udah ngomong ke PMI, jadi schedule-nya setahun itu 4 kali udah terschedule. Ya, saya rasa semua sebagai bentuk sumbangsi dan cinta kasih kita. Sebagai manusia, sebaiknya seharusnya kita harus selalu berbagi ya. Donor darah ini mungkin banyak yang hanya beranggapan donor darah tuh buat apa gitu ya. Tapi kalau kita bisa terutama yang sering relawan-relawan, saya banyak dengar cerita relawan kalau yang mereka di rumah sakit tuh ya, kebutuhan darah di Indonesia ini cukup banyak dan sering mereka kesusahan mencari darah. Nah kalau udah darah nggak ada kan nyawa kemungkinan tertolong kan berat ya, jadi sebaiknya lebih banyak lagi masyarakat yang mau bersama-sama mendonorkan darah. Berlangsung dari pagi hari, secara bergantian, para warga lingkungan Pantai Indah Kapuk datang berpartisipasi mendaftarkan diri mereka. Seperti salah satunya warga lingkungan PIK, Chandra. Pria lanjut usia ini sudah sejak lama gemar ikut donor darah. Pria yang bervegetarian 12 tahun ini sangat merasakan sendiri manfaat ia menjadi seorang pendonor tetap. Sehat dan sirkulasi darah di tubuh kita juga baik. Dan juga kita bervegetarian, ya enggak? Otomatis tuh luar biasa deh untuk badan ya. Di umur saya sekarang 58 tahun. Ada banyak cara untuk membantu sesama, bukan hanya sebatas memberikan materi. Setetes darah lebih berharga bagi sesama yang membutuhkan. Aprisani Angelin, Albert Indrawan, Daai TV, Jakarta. Berbagai cara kini dapat dilakukan untuk memberikan informasi tentang pentingnya menjaga bumi. Seperti kali ini melalui lomba menghias kue vegan, anak-anak berusia 3 hingga 13 tahun diajarkan tentang pelestarian lingkungan. Liputannya berikut ini. Berbagai cara kini dapat dilakukan untuk memberikan informasi kepada masyarakat umum tentang pentingnya menjaga bumi, baik dengan pelestarian lingkungan maupun bervegetarian. Kepedulian inilah yang mendasari Tea Time, sebuah usaha kuliner vegetarian untuk mensosialisasikan hal tersebut dengan mengadakan lomba menghias kue vegan bagi anak-anak.
Kurang lebih 112 peserta yang berasal dari berbagai sekolah dan umum dengan usia 3 hingga 13 tahun ikut berpartisipasi kali ini. Kegiatan hari ini tentang lomba menghias kue vegan. Yang ditekankan sebenarnya vegannya. Karena kan kue vegan ini kan tanpa susu, tanpa telur, tanpa mentega. Jadi mendukung pelestarian lingkungan. Lebih ke arah sana. Karena anak-anak itu kan generasi penerus ya. Kalau kita tidak mulai dari mereka, itu mau mulai dari mana lagi? Kalau dari orang tua mungkin susah. Setiap anak diberikan kue vegan serta berbagai hiasan, baik coklat maupun krim. Dengan kreativitas, mereka pun mulai menghias kue. Meski sesekali anak-anak merasa kesulitan, namun rona bahagia terpancar dari paras mungil mereka. Itu juga yang terlihat dari para murid Sekolah Cinta Kasih yang turut serta pada lomba ini. Lagi hias kue, yang dihias boneka ini warna Mungkin harus depan sini kali. biru, hijau, putih supaya cantik. Senang gara-gara aku bikin kue. Hias kue, krim, coklat, kayak bunga, sama warna-warni. Menanam pohon, terus tidak membuang sampah sembarangan, tidak menggunakan plastik saat jajan atau belanja. Pada kegiatan kali ini, Tea Time juga bekerja sama dengan Yayasan Buddha Seci. Keramaian tak hanya terlihat dari arena lomba, namun juga stand Yayasan Buddha Seci yang menjual barang-barang ramah lingkungan. Karena yang saya tahu Ceci ini kan memang mendukung pelestarian lingkungan. Dan selain itu juga kalau Ceci itu kan membantu itu kan tanpa mengenal suku, agama, ras, dan lain-lain. Jadi kami pikir lebih baik kita ke arah sana. Gitu. Jadi kolaborasinya ke sana karena lihat sesuai dengan visi misi dari Tea Time-nya sendiri. Ya, itu namanya fisika. Dan Kakak sekarang di sini kuliah fisika. Jika semakin banyak masyarakat yang peduli terhadap lingkungan, maka kehidupan yang lebih baik akan dirasakan hingga generasi kelak. Sarah Mirsa, Helen Yulianti, DAI TV, Jakarta. Melalui bakti sosial kesehatan, Seci tak hanya memberikan pelayanan kesehatan kepada warga, namun kegiatan ini juga menjadi bukti cinta relawan Seci. Ini juga yang menjadi baksos kesehatan gigi yang digelar di Bogor, Jawa Barat. Dengan baksos ini diharapkan para warga akan semakin peduli dengan kesehatannya. Hingga kini Seci terus memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Kali ini melalui bakti sosial kesehatan yang berlangsung di Wihara Dagun, Bogor, Jawa Barat. Dengan membuka pelayanan kesehatan untuk pengobatan gigi. Sebanyak 250 orang datang untuk berobat. Mereka yang datang kebanyakan ialah warga yang berusia lanjut, dan terdapat pula anak-anak yang berasal dari panti asuhan anak yatim yang berada di sekitar lokasi baksos. Ya, pertama saya bilang tadi kita ingin beramal ya, menolong sesama yang buat ke dokter gigi aja mereka tidak ada dana, kita bisa menolong mereka. Dan kedua kita bekerja sesuai dengan arahan Master Cheng agar kita bisa memperluas Seci punya visi dan misi. Tak hanya memberikan pemeriksaan, namun relawan dan tim medis juga mencurahkan perhatian dan cinta kasihnya untuk para pasien. Rona bahagia pun terpancar dari para pasien yang datang. Meski banyak juga anak-anak yang merasa khawatir untuk diperiksa. Ya, sesuai aturan di Seci,
Jadi pasien datang pertama, pendaftaran, kemudian kita screening apakah perlu ditambal atau dicabut, baru nanti disalurkan ke tempat bagian tambal dan bagian cabut. Hari ini kita mengadakan kegiatan kesehatan, pemeriksaan kesehatan gigi yang bergabung, kita mengundang dari PGB Peduli, mengundang dari Buddha Seci, dan kita juga bekerja sama dengan Vihara Danagun untuk mengadakan pengobatan kesehatan gigi. Dengan kegiatan ini diharapkan bukan hanya memberikan pelayanan kesehatan untuk masyarakat, namun juga memberikan informasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga kesehatan. Melsa Arsela, Syahri, DAI TV, Jakarta. Adalah lebih bijaksana memandang masyarakat dengan rasa percaya dan cinta kasih daripada dengan kekhawatiran. Sekian program DAI Inspirasi. Dengan terus berbuat kebajikan dan kebaikan, maka kehidupan masyarakat yang damai dan tentram akan terwujud. Sampai jumpa.